Bab 561. Wira menuang sayuran yang tersisa ke sebuah piring, lalu meletakkannya di atas kain itu. Tahanan tersebut menarik piring itu dengan hati-hati ke depan pintu sel penjaranya, kemudian, dia mengambil piring itu dan memakan sayurannya. Tahanan itu berujar, "Terima kasih, Kak." Wira malas memedulikan tahanan itu. Pada hari pertama dia masuk penjara, tahanan yang tidak tahu malu ini meminta makanan dengannya. Kelihatannya tahanan ini bukan orang baik. Namun, Wira selalu membagi makanannya kepada tahanan itu karena sayang jika dibuang. Beberapa saat kemudian, petugas penjara datang dengan membawa Pramana. Wira berujar, "Bagaimana keadaan di luar beberapa hari ini?" Saat hari pertama Wira masuk penjara, Pramana pun menjenguknya. Kemudian, dia selalu datang 2 hari sekali. Wira bisa makan enak di penjara karena Pramana yang memberikan sogokan dalam jumlah besar. Pramana berbicara dengan suara lirih, "Fabrian menuliskan masalah Dirja yang menjebakmu menjadi sebuah naskah, lalu mencari orang-orang teater dan pembaca cerita untuk menampilkan apa yang kamu alami. Sekarang, masalahmu sudah tersebar di kota pusat pemerintahan Jagabu, Lokana, dan Roino." Wira menggeleng dan menyahut, bisa-bisanya Fabrian berbuat begitu. Beberapa hari yang lalu, Fabrian meninggalkan tim bisnis. Wira sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi tidak menyangka Fabrian pergi mengurus masalah ini. Fabrian memang pernah mendengar cara Wira mengancam Mahendra. Jadi, sekarang Fabrian meniru cara Wira. Masalahnya, cara ini memang berguna untuk menghadapi orang kaya desa atau keluarga kaya kabupaten, tetapi tidak berguna untuk menghadapi prefektur. Pramana berucap, "Paman Wira, apa kamu punya senjata andalan lain? Cara ini saja nggak cukup untuk menjatuhkan Dirja." Dia dan ayahnya bertaruh, jika Wira tidak bisa menjatuhkan Dirja, Pramana akan mendengar perintah keluarganya. Wira menyipitkan mata dan bertanya, "Keluargamu punya bisnis, iya?" Pramana yang terkejut menjawab, "Iya, tapi, anggota keluarga lain yang mengurus bisnisnya. Biasanya, aku nggak peduli dengan urusan bisnis. Berbisnis adalah pekerjaan rendahan, sedangkan Pramana adalah kaum terpelajar. Jadi, biasanya dia sama sekali tidak tertarik dengan bisnis." Wira mengangguk dan menimpali, "Pantas saja. Apabila keluarga Sudarto berbisnis, seharusnya mereka sudah mendengar kabar. Itu baru rencana Wira. Namun, bisa jadi karena penyebaran informasi di zaman ini agak lambat, sekitar 8 hari lagi, pertunjukan yang menarik akan dimulai." "Apa maksudnya?" tanya Pramana yang terkejut. Tiba-tiba, dia melihat puisi, "Pantang Menyerah," di samping. Kemudian, dia mengambilnya dengan mata berbinar-binar. Seketika, ekspresi Pramana berubah-ubah, dari antusias menjadi marah. Akhirnya, dia tampak memahami sesuatu dan berkata dengan yakin, "Paman Wira, aku paham. Ini baru jurus mematikanmu. Aku akan segera menyebarkannya. Karya sastra terkenal ini akan tersebar di seluruh dunia dan dibaca oleh para anak muda. Puisi ini juga akan tersebar ke pemerintahan, para menteri, penasihat, bahkan raja pun akan membacanya. Jadi, masalah Dirja yang menjebak Wira harus disebarkan ke seluruh dunia. Tak lama lagi, Wira akan terbebas dari fitnah." "Jurus mematikan," ujar Wira yang tertegun. Dia yang dipenjara selama beberapa hari hanya teringat dengan Yeshai yang juga dipenjara dalam sejarah. Itulah sebabnya, Wira menulis puisi karya Yeshai. Bagaimana puisi, "Pantang Menyerah," bisa menjadi jurus mematikan? Jurus Wira lebih mengerikan lagi dari ini. Pasukan ekspedisi garam melewati Yispohan dan sekelompok bandit mengadang pasukan itu. Pebisnis garam yang menjadi pemimpin segera mengeluarkan uang dan berujar, "Tuan-tuan sekalian, aku mengirim 20 kereta garam. 1 kereta 1000 gabak, jadi ini 20.000 gabak." Mulai dari tahun lalu, bandit dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana membentuk aliansi rute dagang asri. Mereka hanya memungut sedikit uang jalan dan tidak merampas barang. Awalnya, pebisnis ini masih tidak terlalu percaya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, dia baru merasa tenang. Sekarang, dia tidak memerlukan banyak pengawal dan jalan yang dilalui juga lebih singkat. Benar-benar menguntungkan. Bab 562. Setiap sampai di markas bandit, pebisnis ini akan berinisiatif memberikan uang jalan. Pemimpin bandit menyimpan uangnya, lalu berseru dengan ekspresi muram, "Sebutkan kode rahasianya." Pebisnis garam yang terkejut berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu kami baru datang dan nggak ada kode rahasia." Ketua bandit menyahut dengan wajah muram, "Sekarang ada patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kelak siapa yang nggak bisa mengingat kode rahasia ini harus membayar uang jalan 2 kali lipat." "Kami pasti akan mengingatnya," ujar pebisnis garam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua ingat kode rahasia ini baik-baik." Sekelompok kusir dan pengawal segera berseru, "Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi." Kemudian, pasukan ekspedisi garam pun pergi. Ketua bandit membatin, "Entah apa maksud Pak Molika. Apa gunanya menyebutkan kode rahasia sewaktu memungut uang jalan?" Meskipun diam-diam mengomel,
ketua bandit ini tetap meminta setiap orang yang melewati Yispohan untuk mengingat kode rahasia ini. Keesokan harinya, pasukan ekspedisi garam melewati pegunungan Dajore. Awalnya, ini adalah wilayah kekuasaan Pitonu dan Pitono. Namun, Pitonu merampok Wira sehingga dihabisi Dodi. Tahun lalu, Molika membawa bawahannya menyelinap masuk ke wilayah ini, lalu menghabisi Pitono. Sekarang, pegunungan Dajore telah menjadi markas cabang Yispohan. Sekelompok bandit mengadang dan pebisnis garam menyerahkan uang jalan. Ketua bandit berujar, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera menyahut, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Ketua bandit menimpali dengan ekspresi muram, salah. Kode rahasia di pegunungan Dajore, Larasati jatuh, Moana bangkit. Ingat, kalau enggak, kalian harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Oke, ujar pebisnis garam seraya mengangguk, lalu melihat ke belakang. Sekelompok kusir dan pengawal berseru, Larasati jatuh, Moana bangkit. 3 hari kemudian, pasukan ekspedisi garam melewati Yispohan. Ada bandit yang keluar untuk memungut uang jalan, lalu berseru, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera berkata, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Ketua bandit menggeleng dan menyahut, salah. Kode rahasia di sini, medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Dari sini ke arah selatan, asalkan kamu menyebutkan 3 kalimat kode rahasia ini di setiap gunung, nggak akan ada yang memungut uang jalan darimu. Oke, ucap pebisnis garam yang kurang percaya. Namun, dia tetap mengangguk. Saat melewati Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam, pasukan pebisnis garam meneriakkan kode rahasia ini. Ternyata, 2 bandit muncul dan melambaikan tangan untuk menyuruh mereka lewat. Pebisnis garam itu langsung merasa senang. Setiap sampai di persimpangan, dia akan menyuruh bawahannya berteriak. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Setelah berteriak untuk beberapa saat, pebisnis garam tiba-tiba terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa ketiga kalimat kode rahasia ini mirip dengan seruan untuk melakukan pemberontakan? Kalimat ini seperti ramalan siapa yang akan menjadi raja di masa depan. Pada saat yang sama, muncul banyak orang asing di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana. Di antara mereka ada cendekiawan bungkuk, biksu botak, pendeta berwajah putih, dan petapa berwajah hitam. Mereka semua khusus pergi ke tempat perkumpulan pengemis. Di Kabupaten Araf, cendekiawan bungkuk datang ke kuil tua. Melihat sekelompok pengemis yang kurus kerempeng, dia tersenyum dan berujar, kalian tahu kenapa kalian nggak bisa mendapatkan makanan? Sekelompok pengemis menggeleng. Cendekiawan bungkuk tersenyum dan melanjutkan, kalian harus memakai teknik rahasia untuk mendapatkan makanan. Aku ajari kalian beberapa kalimat. Setelah mengingatnya, kalian teriakan di depan rumah keluarga kaya. Aku jamin kalian pasti bisa mendapatkan makanan. Bab 563. Mendengar itu, sekelompok pengemis itu mengangguk ragu. Cendekiawan bungkuk mengucapkannya beberapa kali, lalu meminta para pengemis mengulanginya berulang kali. Mereka baru pergi setelah para pengemis ini mengingatnya dengan benar. Tak lama kemudian, para pengemis ini pergi mengemis di depan rumah keluarga kaya dan berteriak dengan lantang, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Seorang cendekiawan berjubah panjang yang mendengarnya langsung terkejut. Dia segera melempar seikat koin perunggu dan berkata, ambil uangnya, pergi ke rumah orang lain sana. Kalau datang lagi, aku akan mematahkan kaki kalian. Wah, cara ini benaran efektif, ujar salah satu pengemis. Setelah menerima uang, sekelompok pengemis itu pergi dengan gembira. Cendekiawan berjubah panjang tadi bergumam sambil mengernyit, dari mana para pengemis ini mendengar ramalan? Mungkinkah ada seseorang yang berencana memberontak di kota pusat pemerintahan Lokana dan ingin membangun wibawanya dulu? Ketiga puisi ini sepertinya membocorkan nama pemberontak itu. Ketiga ramalan ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu, kota pusat pemerintahan Lokana, dan 18 kabupaten sekitarnya. Tuan Wira, Pak Dirja sedang menunggumu di dalam. Wajahnya masam banget, bisik 2 prajurit yang mengawal Wira ke halaman belakang balai prefektur. Beberapa hari ini, mereka telah menerima jutaan gabak dari keluarga Sudarto dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan diam-diam pada Wira. Makasih, ujar Wira, lalu melangkah ke dalam ruangan. Perang. Dirja melempar cangkir teh dan memandang Wira dengan ekspresi berang sambil berseru, berani sekali kamu. Di sampingnya, Satria menatap Wira dengan takut-takut. Peluh bercucuran dari dahinya. Wira duduk menyilangkan kaki di kursi, lalu berkata, Pak Dirja, kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja langsung, pada intinya aku orang sederhana yang mungkin gak bisa memahami makna tersembunyi dari kata-katamu. Plop. Dirja mengambil selembar kertas dan menamparnya ke atas meja di sebelah Wira. Beraninya kamu pura-pura bodoh, seru Dirja. Wira meliriknya sekilas, lalu berujar,
patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Mowana bangkit medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Pak Dirja, apa maksudnya ini? Kamu masih mau berpura-pura bodoh? Dirja menggertakkan gigi dan menunjuk 3 ramalan yang tertulis di kertas itu seraya berkata, Larasati adalah nama keluarga kerajaan Nuala. Larasati jatuh, Mowana bangkit, itu artinya raja akan dilengserkan dan digantikan dari seseorang bermarga Mowana. Ramalan pertama menjelaskan kalau patung tembaga bermata satu muncul, akan terjadi pemberontakan. Ramalan ketiga menyatakan kalau kota pusat pemerintahan Lokana akan jadi medan perang dan Dirja adalah pemimpinnya. Ketiga ramalan ini jelas-jelas membicarakan tentang aku, Dirja Mowana. Sambung Dirja. Ah, jadi ketiga ramalan ini sebenarnya tentangmu, Pak Dirja. Wira berpura-pura kaget, lalu menatap Satria dan berkata, Jenderal Satria, cepat ikuti aku memberi selamat pada Pak Dirja. Ternyata dia adalah orang dalam ramalan yang ditakdirkan. Dia adalah putra langit yang akan mengubah dinasti. Diam, kamu kira kamu bisa menyingkirkanku dengan mengarang 3 ramalan itu? Mimpi saja sana, ujar Dirja dengan nada tajam dan ekspresi garang. Bulu kuduk Satria berdiri. Menurutnya, Wira benar-benar kejam. Padahal, Dirja hanya menginginkan 5 miliar darinya, tetapi Wira menjebak Dirja dengan tuduhan pemberontakan. Entah cara apa yang Wira gunakan sehingga mampu menyebarkan ketiga ramalan ini ke 2 kota pusat pemerintahan hanya dalam beberapa hari. Istana memang tidak akan membantai abis keluarga Dirja hanya karena 3 ramalan itu. Namun, isu pemberontakan selalu menjadi hal tabu bagi keluarga kerajaan. Dengan tersebarnya ketiga ramalan ini, keluarga kerajaan pasti akan was-was dan mengakhiri karir resmi Dirja. Untungnya, nama Satria tidak disebutkan dalam 3 ramalan itu. Jika tidak, dia juga akan bernasib buruk. Cendekiawan memang mengerikan, bisa membunuh orang tanpa menggunakan pedang. Wira memasang wajah polos dan berkata, Pak Dirja, aku nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Ini pertama kalinya aku mendengar ketiga ramalan ini. Tolong jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Dirja mendengus dan berkata, kamu mau memfitnahku. Kamu pikir aku bodoh. Aku tahu kamu punya kontak dengan dunia luar. Pokoknya, kalau kamu nggak memberikan 5 miliar padaku dalam 5 hari, aku akan membunuhmu. Pak Dirja, ini pemaksaan namanya. Kamu tahu sendiri sulitnya perjalanan dari Kabupaten Uswal ke kota pusat pemerintahan Lokana mengangkut uang sebanyak itu bukan perkara mudah. Nggak mungkin selesai dalam 5 hari, seenggaknya butuh waktu 10 hari. Ujar Wira sambil memicingkan matanya. Dirja membalas dengan sorot mata muram, aku tahu kamu mengulur waktu. Kamu ingin menjatuhkanku dengan 3 ramalan, pembaca, cerita, dan orang-orang teater itu. Berhentilah bermimpi. Wira diam-diam mencibir. Jika 3 ramalan saja tidak cukup, dia akan menambahkan bukti fisik. Waktumu cuma 5 hari. Kalau kamu nggak bisa memberiku 5 miliar, aku akan membunuhmu. Ancam Dirja dengan sengit. Setelah itu, dia berbalik sambil berkata, Hei, bawa orang ini kembali ke penjara dan hapus semua perlakuan istimewa untuknya. Sampaikan pada kepala sipir untuk memberinya pelajaran. Selama dia nggak sampai mati, terserah dia mau diapakan. Bab 564. Setelah 2 prajurit itu mengawal Wira pergi, Dirja berkata dengan sorot mata muram, Jenderal Satria, pimpin pasukan ke Dusun Pranowo dan tangkap anak buah Wira. Jangan lupa untuk membungkam semua saksi di dusun itu. Satria menyahut takut-takut, Pak Dirja, akan ada banyak orang yang terbunuh. Sebelumnya, Satria pasti akan melaksanakan tugas dari sang prefektur tanpa ragu. Namun, dilihat dari taktik cerdik Wira, tampaknya Dirja tidak akan sanggup melindunginya. Jika begitu, Satria tidak akan aman. Kita sudah terlanjur bertindak hingga titik ini, kenapa kamu harus takut membunuh beberapa orang lagi? Kalau masalah ini nggak ditangani dengan benar, kamu dan aku akan sama-sama celaka. Kamu nggak perlu cemas, bukannya kamu tinggal memfitnah mereka saja. Ujar Dirja dengan ekspresi muram. Satria menyahut dengan ekspresi murung, Pak Dirja, membunuh dan memfitnah orang itu masalah mudah. Tapi, sekarang rumor di kota pusat pemerintahan begitu gencar, kita nggak bisa menutupinya. Dirja mendengus dan berujar, nggak masalah. Rumor itu hanya menyebar di antara rakyat jelata nggak perlu ditakuti. Kabinetlah yang akan menentukan nasib kita nanti. Selama kita mendapat uang dari pria itu dan memberi jatah pada para menteri di kabinet, kita akan aman. Sehebat apapun rumor yang beredar, itu nggak akan menyakiti kita. Cepat pergi, lakukan tugasmu dengan benar. Baik, sahut Satria sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia segera kembali ke markas militer dan mulai memobilisasi pasukannya. Masalah sudah sampai di titik ini. Kini, nasib Satria terikat erat dengan Dirja, dia tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Dia harus menangkap anak buah Wira, lalu memaksanya menyerahkan uang, baru membunuhnya setelah itu. Jika tidak, entah strategi apa lagi yang akan digunakan Wira. Tuan Wira, bukannya aku mau mempersulitmu. Hanya saja, Pak Dirja sudah memberi perintah, ujar seorang sipir sambil membawa Wira meninggalkan sel tunggal dan menuju sel massal.
Wira hanya mengernyit pelan, tetap dia terlihat tidak peduli. Sebelum mendapatkan uang, Dirja tidak akan membunuhnya, paling-paling pria itu hanya akan menyiksanya. Lagi pula, Pramana juga sudah menyuap sipir di sel massal, jadi Wira tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sesampainya di sebuah ruangan tempat banyak tahanan ditempatkan, sipir itu mendorong Wira ke dalam, lalu berkata pada sekelompok tahanan di situ, "Hei kamu, tolong jaga orang ini dengan baik." Wira memicingkan matanya dan mengemit. Sel massal itu berisi 20 hingga 30 orang, dengan pispot di sebelahnya. Begitu masuk, bau busuk yang menjijikkan langsung menyerang hidung Wira. Puluhan tahanan ini memandang Wira, beberapa di antaranya bahkan menatapnya dengan takjub. Penjara balai prefektur sangat besar dan mereka belum pernah melihat Wira sebelumnya. Wira berpenampilan bersih dan mengenakan jubah panjang. Terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. "Tenang saja, kami akan memperlakukan bocah ini dengan baik." Seorang pemuda berandalan berdiri dan tersenyum pada sipir penjara. Kemudian, dia menoleh pada Wira dan menunjuk ke pispot seraya berkata, "Bocah, tampilkan cermin iblis untukku." Sorot mata Wira menjadi dingin. Setelah tinggal di penjara selama 5 hingga 6 hari, dia beberapa kali mengobrol dengan kepala sipir. Dari mulut si kepala sipir, Wira mendengar tentang berbagai jenis penyiksaan di penjara. Cermin iblis adalah jenis siksaan di mana tahanan dipaksa menggantungkan pispot di lehernya sehingga air seni di dalamnya bisa memantulkan wajah si tahanan. Berat serta bau tinja dan urin di pispot itu akan sangat menyiksa siapapun. "Kenapa? Apa kamu tuli sehingga nggak mendengar perintahku?" ujar pemuda bernama Edi itu sambil mencengkeram kerah baju Wira, bersiap untuk memulai perkelahian. Wosh! Wira menyibak jubahnya hingga menutupi dahi Edi. Selagi penglihatan Edi terhalang, dia langsung menendang selangkangan pemuda itu. Edi langsung melolong kesakitan dan berniat berjongkok. Namun, Wira kembali menendang dagunya dengan keras. Bruk Edi roboh ke lantai dengan mulut dan hidung berlumuran darah. Dia terlihat kesakitan dan kebingungan. Para tahanan lain di sel itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpenampilan necis ini jago bela diri. Bab 565. Wira menghela napas panjang. Sudah 4 bulan berlalu sejak dia mulai berlatih Wing Chun. Selama itu pula, dia terus berlatih tanpa pernah sehari pun membolos. Wira memang baru mulai berlatih tinju dan menendang belakangan ini. Namun, dia sama sekali tidak asing dengan pertarungan maut. Sebaliknya, dia sangat familiar dengannya. Wira telah diajari teknik rahasia keluarga Wutari yang melingkupi teknik tinju, berpedang, teknik tombak, dan berbagai jenis teknik membunuh lain yang kejam. Selain itu, ada juga veteran pasukan Zirah Hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran sengit. Mereka tidak pernah menyembunyikan teknik luar biasa mereka dari Wira, tetapi justru menjelaskannya padanya. Jadi, tentu bukan masalah besar bagi Wira untuk melawan seorang pemuda berandal. Tentu saja, dia tidak akan bisa melawan 3 hingga 4 orang sekaligus. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa menguasai seni bela diri sepenuhnya. "Sialan, berani sekali kamu memukulku. Cari mati." Edi menyeka darah di hidung dan mulutnya, lalu memandang para tahanan lainnya dan berseru, "Dasar bodoh kalian. Cepat maju dan habisi dia." 8 pemuda berandal sontak berdiri dan mengepung Wira. Saat Wira hendak bicara, seseorang mendadak berseru dengan nada tajam, "Sialan. Apa kalian mau membuat masalah lagi?" Wira menoleh ke asal suara. Kepala sipir menghampiri sel dengan diikuti seorang pria jangkung di belakangnya. Pria jangkung itu adalah orang yang meminta makanan dan memanggil Wira dengan panggilan, "Kak," setiap hari. Edi bangkit sambil menahan sakit, lalu berkata dengan senyum palsu, "Pak Sipir, mana mungkin kami berani membuat masalah di sini. Cuacanya terlalu dingin, kami cuma berolahraga untuk menghangatkan badan." Kepala sipir mendengus sambil membuka pintu sel. Setelah itu, dia mendorong pria jangkung tadi masuk, lalu tersenyum pada Wira dan pergi dari situ. Setelah suasana tenang kembali, Edi berseru sambil menunjuk Wira dengan marah, "Cepat hajar bocah ini," lalu benamkan kepalanya ke pispot. Dia masih kesal karena Wira telah berani memukulnya. "Hajar!" 8 orang pemuda bergegas menyerbu Wira. Namun, pria jangkung itu mendadak maju dan berdiri menjulang di depan Wira. Dia meninju dan menendang para pemuda itu, lalu menundukkan mereka berdelapan dengan mudah. 8 pemuda itu tentu saja berusaha membalas, tetapi serangan mereka sama sekali tidak menjadi masalah bagi si pria jangkung. Wira melihat pertarungan itu sambil memicingkan mata. Keterampilan seni bela diri pria jangkung ini tidak kalah dengan Dodi dan beberapa veteran pasukan Zirah Hitam. Setelah 8 pemuda itu ditundukkan, si pria jangkung berjalan menghampiri Edi. Edi seketika mundur dan berkata dengan suara bergetar, "Mau apa kamu? Aku menindas bocah ini atas perintah Pak Ismail. Kalau kamu melindunginya, Pak Ismail akan Ismail adalah sipir yang tadi mengantar Wira ke sel penjara ini." "Duk!" Pria jangkung itu menendang Edi dengan kuat. Kemudian, dia menghampiri Wira dan menangkupkan tinjunya sambil berkata dengan hormat, "Maaf, Kak. Aku terlambat datang. Namaku Mandra, aku datang untuk melindungimu dari para bajingan menjijikkan ini."
Terima kasih sudah memberiku makanan beberapa hari ini. Mendengar tutur kata anggun dan melihat sosok Mandra yang tinggi, Wira mengangkat alisnya dan bertanya, Mandra, apa kamu cendekiawan? Gak juga, aku cuma pernah belajar selama beberapa tahun waktu kecil, jadi aku bisa membaca sedikit-sedikit, jawab Mandra sambil mengibaskan tangannya beberapa kali. Mandra merendahkan suaranya dan melanjutkan, Kak, kepala sipir menitip pesan untukmu. Karena Dirja sudah memberi perintah, dia terpaksa mengurungmu di sel massal. Dia juga memintamu berpura-pura disiksa. Kalau enggak, begitu Dirja mengirim seseorang untuk memeriksa, kamu mungkin akan dikurung di tempat lain. Wira mengangguk, lalu bertanya, gimana caranya? Pinjamkan aku jubah bulumu sebentar, pinta Mandra sambil mengulurkan tangannya. Wira melepaskan jubah itu dan menyerahkannya. Duk. Mandra menghampiri Edi dengan membawa jubah Wira, lalu meninju dadanya dengan kuat. Bab 566. Edi memuntahkan seteguk darah ke jubah, bulu berwarna putih itu. Duk. Setelah 3 pukulan berturut-turut, jubah bulu itu basah dengan darah di mana-mana. Sementara itu, Edi tampak sekarat. Mandra kembali menghampiri Wira, lalu menyerahkan jubah bulu itu seraya berkata, Kak, kalau Dirja mengirim seseorang ke sini, tutupi dirimu dengan jubah ini dan pura-puralah tidur. Begitu melihat banyaknya darah di jubah ini, siapapun akan mengira kamu dipukuli hingga hampir mati. Hebat juga kamu, ujar Wira. Saat matahari terbenam, 1000 pasukan komando, daerah tiba ke Dusun Pranowo, dengan Satria sebagai pemimpin di barisan terakhir. Ada sekelompok prajurit yang masing-masing memegang perisai berdiri di depannya. Satria mengatur formasi ini untuk melindungi diri dari serangan misil 3 busur buatan Wira. Saat sang jenderal bersikap pengecut begini, para prajurit di depan juga gemetar ketakutan. Satria yang mengenakan baju zirah saja merasa ngeri, bagaimana mungkin para prajurit yang hanya berbalut pelindung berbahan kulit tidak takut. Sesampainya di luar Dusun Pranowo, Satria menatap ke arah dusun cukup lama, lalu bertanya, kamu yakin gak ada orang luar yang keluar masuk Dusun Pranowo dalam beberapa hari terakhir? Beberapa hari ini, Satria telah mengirim orang untuk memantau kondisi Dusun Pranowo karena khawatir anak buah Wira akan melarikan diri. Ketua tim di sebelahnya menjawab dengan tegas, gak ada. Dalam 5 hari terakhir, kami terus memantau di sini. Sama sekali gak ada orang luar yang memasuki Dusun Pranowo. Orang-orang itu juga masih di sini. Satria berkata dengan nada muram, baiklah. Bagi pasukan jadi 10 tim. 2 tim akan berjaga di sini bersamaku. 8 tim sisanya akan menyerbu Dusun Pranowo dari segala arah untuk menangkap pemberontak dari Dusun Darmadi. Siapapun yang berani melawan harus dibunuh tanpa ampun. Walau apapun yang terjadi, 800 pasukan komando daerah bersenjata lengkap pasti berhasil mengalahkan 100 penduduk dusun yang hanya membawa pedang panjang. 8 tim segera memasuki dusun dari 4 arah. Satria memandang Dusun Pranowo dan merasa percaya diri bahwa dirinya berkesempatan menang melawan antek-antek Wira. Duar. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dari Dusun Pranowo. Segera setelahnya, jeritan kesakitan memenuhi udara. Ah! Mendengar jeritan memilukan itu, Satria sontak gelisah. Dia segera memberi perintah, cepat lihat apa yang terjadi di sana. Seorang prajurit bergegas memasuki dusun, lalu segera kembali dan melapor, Jenderal, ada banyak lubang jebakan dan perangkap hewan di seluruh desa. Selain itu, ada juga penduduk desa yang melempar petasan. Saudara-saudara kita lari ketakutan, banyak yang jatuh ke dalam lubang jebakan dan menginjak perangkap hewan. Sudah ada puluhan orang terluka dan sekarang tidak ada yang berani maju lagi karena takut ada lubang jebakan lain di sana. Satria berseru marah, lubang jebakan, perangkap hewan, dan petasan. Berani sekali orang-orang ini menghalangi kita. Ayo jalan, aku mau lihat sendiri situasinya. Tidak ada rakyat yang boleh menghalangi pejabat saat pejabat ingin menangkap seseorang. Jika melawan, itu adalah pemberontakan. Orang-orang dusun ini terlalu nekat. Satria dan 2 tim pasukan yang membawa perisai di depan memasuki desa. Melihat anak buahnya yang ragu-ragu, dia langsung membentak, dasar pengecut. Segera periksa rumah di sebelah kalian, lihat apakah ada penduduk Dusun Pranowo di sana, tangkap mereka dan suruh mereka memimpin jalan. Beberapa prajurit menggelengkan kepala. Mereka sudah menggunakan metode ini sebelumnya, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada orang di rumah sekitar. Satria berkata dengan alis berkerut, prajurit yang membawa tombak, maju ke depan. Cek tanah di depan kalian dengan ujung tombak, lalu majulah selangkah demi selangkah. Jangan lari biarpun ada petasan, petasan gak bisa membunuh siapapun. Siapapun yang gak berani maju akan ditindak dengan hukum militer. Sekelompok prajurit itu terpaksa melaksanakan perintah. Tak lama kemudian, banyak lubang jebakan dan perangkap hewan yang dihancurkan dengan ujung tombak mereka. Pasukan komando daerah perlahan tapi pasti mendekati rumah Patli. Mendadak, ekspresi Satria yang berdiri paling belakang berubah drastis. 50 orang tiba-tiba muncul dari rumah kosong di kedua sisi. Masing-masing membawa perisai di tangan kiri dan pedang treksa di tangan kanan mereka.
Sorot mata dingin mereka bahkan membuat sang jenderal gugup ketakutan. Dasar bajingan, kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu memfitnah Tuan Wahyudi. Rudy, Fandi, dan sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam yang baru tiba tadi malam langsung menerjang Satria dengan niat membunuh. Bab 567. Satria berteriak histeris, tahan mereka. 200 pasukan komando daerah segera menyerang pasukan Zirah Hitam dengan berani. Namun, mereka segera menyadari betapa kuatnya pihak lawan dalam sekejap. Pasukan Zirah Hitam bagaikan baja yang tak tergoyahkan. Mereka dapat menaklukkan pasukan komando daerah dengan mudahnya. Satria yang pangkatnya telah diturunkan menjadi jenderal pendamping, mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi punggungnya malah ditendang oleh sosok yang kekar. Begitu dia bangkit, sebilah pedang Treksa telah menahan lehernya. Satria pun tanpa sadar bertanya, siapa sebenarnya kalian? Orang-orang ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di hadapan mereka, pasukan komando daerah sama sekali tak mampu memberikan perlawanan. Aku adalah pengawal pribadi ke-6 Panglima Dirga. Petik 2. Aku adalah pengawal pribadi ke-18 Panglima Dirga. Aku adalah pengawal pribadi ke-38 Panglima Dirga. Satu persatu dari pasukan Zirah Hitam menyebutkan identitas mereka. Mendengar jawaban mereka, Satria sontak merinding dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian, dia menenangkan diri sembari berkata, pasukan Zirah Hitam. Apa yang kalian inginkan? Aku adalah pejabat resmi istana. Apa kalian berniat untuk membunuh pejabat dan memberontak? Plak, plak, plak. Rudy menamparkan wajah Satria bolak-balik, lalu mengancam, pejabat sialan, jujur saja kalau sesuatu terjadi pada Tuan Wira, aku benar-benar akan memberontak. Fandi, David, dan kelompok pasukan Zirah Hitam juga menatap Satria dengan dingin. Di masa lalu, ketika Panglima Dirga mengalahkan musuh dan meraih prestasi besar untuk istana, dia malah berakhir difitnah dan dibunuh. Sekarang, Wira baru saja menumpaskan bangsa Agrel. Bukan hanya istana yang menolak mengakui kontribusinya, tetapi para pejabat ini juga mencoba untuk mencelakainya. Fandi dan yang lainnya benar-benar murka. Amarah yang sebelumnya mereka tekan, kini terus-menerus membeludak. Jika bukan karena instruksi Wira, mereka pasti sudah menyusup ke kota pusat pemerintahan Lokana dan membunuh Dirja si pejabat sialan itu. Kemudian, mereka akan menyelamatkan Wira, lalu menemukan gunung terpencil untuk hidup dengan bebas, tanpa campur tangan istana lagi. Saat pandangan Satria bertemu dengan mereka, masing-masing orang itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Seluruh sosok Satria langsung gemetar dan terkulai lemas di tanah terlepas dari apakah orang-orang ini berniat untuk memberontak atau tidak, riwayatnya benar-benar akan tamat kali ini. Di sebuah tambang batu di Kabupaten Araf, sekelompok tukang batu menggali sebuah batu besar dan menemukan lubang di bawahnya. Ada sesuatu di sini. Para tukang batu melihat ke bawah dan menemukan sebuah patung manusia yang berbaring di dasar lubang. Ukuran dari patung manusia itu sekitar 30 cm, dengan warna kuning yang kehijau-hijauan, dengan tanda-tanda kerusakan oleh usia patung ini sepertinya adalah barang antik. Emas. Aku yang melihatnya dulu. Sialan, aku yang melihatnya dulu. Jangan berebut denganku, siapapun yang berani merebutnya, akan kuberi pelajaran. Siapa cepat, dia dapat. Para tukang batu bergerombol di sekitar lubang. Mereka mulai bertengkar dan saling memaki. Apabila bisa mendapatkan bongkahan emas sebesar ini, keluarga mereka pasti akan bisa hidup makmur selama beberapa generasi. Semua orang saling berebut dan berkelahi, tetapi tidak ada yang berhasil menyentuh patung manusia berwarna kuning kehijau-hijauan itu. Bahkan, kini sudah ada yang berdarah, tetapi perkelahian masih terus berlanjut. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengalah. Saat ini, terdengar suara seseorang yang berkata, kalian semua nggak ada kerjaan, ya? Bisa-bisanya bertengkar di sini. Apa kalian sudah mengumpulkan cukup banyak uang untuk membayar pajak musim semi, jadi nggak perlu bekerja keras untuk menggali batu lagi? Seorang pejabat kecil berseragam resmi berjalan kemari. Sembari menatap para tukang batu, dia memerintahkan, minggir semuanya. Sekelompok tukang batu itu tidak ingin bergerak. Mereka tahu bahwa pejabat itu mencoba untuk mengusir mereka demi merampas emas itu untuk dirinya sendiri. Biasanya, mereka akan mendengarkan perintah pejabat, karena keuntungannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, sekarang ada bongkahan emas sebesar ini. Bab 568. Setelah memikirkannya, para tukang batu tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah dan menatap pejabat kecil itu dengan tidak ramah. Melihat situasi ini, pejabat kecil licik itu langsung berlari sambil mengutuk, dasar sekelompok pembangkang. Beraninya kalian melawan perintahku, apakah kalian ingin memberontak? Begitu mendengar kata, memberontak dan melihat pejabat yang berlari ke arah mereka, para tukang batu tiba-tiba tersadar kembali. Mereka mengelilingi patung manusia itu dengan kebingungan dan tidak tahu apakah harus pergi atau menetap di sana. Tidak lama kemudian, pejabat kecil itu datang bersama dengan beberapa pejabat lain. Dia mengangkat pedang ekor kerbau dan terlihat sangat marah.
Para tukang batu yang masih bengong sontak berhamburan ketika melihat kedatangan mereka. Kemudian, pejabat kecil itu menggoreskan pedangnya ke patung tersebut. Namun, setelah itu dia malah memaki, ini hanya tembaga. Bajingan mana yang menyebutnya emas? Sialan, sia-sia aku sudah berlari. Tembaga juga memiliki nilai, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan emas. Kemudian, para pengawal memeriksa patung itu dengan teliti. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar tembaga, mereka terlihat agak kecewa. Patung tembaga ini terlihat aneh, kenapa hanya ada satu mata? Ada tulisan di belakang patung tembaga ini. Apa tulisannya? Sialan, aku nggak sekolah, jadi bagaimana mungkin bisa membacanya? Aku hanya bisa membaca beberapa kata, ini adalah tembaga, ini satu, ini sepertinya adalah jatuh, ini bangkit, ini adalah pemberontakan. Kita hanya mengenali beberapa karakter, tapi nggak tahu apa artinya. Lebih baik kita jual saja, lumayan bisa menjadi uang. Itu cukup untuk kita minum beberapa kali. Tunggu, patung tembaga ini hanya memiliki satu mata. Apa kalian nggak teringat akan sesuatu? Apa? Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Susunan dari kata-kata itu sesuai. Tampaknya ramalan pemberontakan memang benar adanya. Patung tembaga ini nggak boleh dijual, harus dikembalikan ke pengadilan daerah dan diserahkan kepada pemimpin kabupaten. Kalau nggak, kita bisa dihukum mati. Sejumlah pegawai yang awalnya bersemangat, kini terlihat pucat karena ketakutan. Mereka bergegas kembali dengan membawa patung tembaga itu. Begitu patung tembaga muncul, akan ada orang yang memberontak. Bagaimana kita bisa menjalani hidup? Para tukang batu yang juga pernah mendengar ramalan itu tampak mengeluh. Sejumlah pegawai membawa patung tembaga ke pengadilan daerah. Saat Patih melihat patung tembaga tersebut, dia berkata dengan ekspresi heran, begitu banyak karat tembaga dan tanda-tanda kerusakan karena usia patung tembaga ini setidaknya dibuat 300 tahun yang lalu. Apakah Tuan Dirja benar-benar ditakdirkan untuk memberontak? Ini nggak bisa dibiarkan. Sebagai penerima gaji dari negara, kewajiban utamaku adalah setia kepada negara. Aku harus melaporkan hal ini kepada istana. Ucap Patih tersebut. Pada saat itu, dua kuda segera tiba di pengadilan daerah dan ada petugas pengadilan yang ingin menghalangi mereka. Kedua orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu turun dari kuda. Lantaran dihalangi, mereka segera mengangkat token di pinggang mereka. Para petugas pengadilan melihat token tersebut dengan heran. Mereka masih belum mengenali siapa kedua orang ini. Patih bergegas menghampiri mereka, lalu menangkupkan tangan dan menyapa dengan hormat kepada kedua tuan dari pasukan rahasia naga. Ada apa tuan datang kemari? Pasukan rahasia naga adalah mata-mata kerajaan yang bersembunyi di seluruh negeri untuk mengumpulkan informasi penting. Mereka tidak akan muncul biasanya. Begitu muncul, mereka akan melakukan penangkapan atau tindakan tegas. Pejabat resmi istana pun tak akan bisa lolos. Salah satu dari pasukan rahasia naga langsung berkata, di mana patung tembaga yang baru kamu terima? Kami ingin melihatnya. Patih Kabupaten Pirola segera mengeluarkan patung tembaga tersebut. Kedua anggota pasukan rahasia naga sontak mengernyit begitu melihatnya. Baik dari segi karat maupun tanda-tanda kerusakan akibat usia, patung tembaga itu tampak sangat nyata dan tidak dapat dipalsukan seperti benda ramalan lainnya. Apakah Dirja benar-benar ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintah? Kami akan membawa patung tembaga ini kembali ke ibu kota kerajaan. Tuan, kamu bisa menuliskan laporan tentang masalah ini. Setelah meninggalkan pesan itu, kedua anggota pasukan rahasia naga bergegas naik kuda dan langsung menuju ibu kota kerajaan. 5 hari kemudian, di ibu kota kerajaan Nuala. Di ruang kerja istana, kini terdapat 3 patung tembaga di atas meja. Raja Bakir sedang memeriksanya seraya mengemit. Sementara itu, 2 penasihat dan 6 pejabat senior hanya berdiam diri di hadapannya. Setelah sekian lama, Raja Bakir akhirnya berkata, Dimas, sebagai Menteri Perindustrian, kamu memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai teknik kerajinan. Apakah ada kemungkinan bahwa patung tembaga satu mata ini palsu? Bab 569. Sang Menteri Perindustrian, Dimas, segera menjawab, Yang Mulia, dinilai dari karat dan tanda-tanda kerusakannya, ketiga patung tembaga ini jelas merupakan barang yang telah dibuat setidaknya beberapa ratus tahun yang lalu. Patung-patung ini nggak mungkin baru diproduksi belakangan ini. Raja Bakir mengernyit makin dalam. Apabila patung tembaga ini memang berasal dari ratusan tahun yang lalu, juga dengan adanya 3 kalimat ramalan yang telah tersebar luas di 2 kota pusat pemerintahan, apakah itu berarti bahwa Dirja memang ditakdirkan untuk memberontak? Sebagai kepala negara, Raja Bakir tidak takut dengan pemberontakan. Bagaimanapun, pemberontakan selalu terjadi setiap tahunnya dan tidak pernah menjadi ancaman baginya. Akan tetapi, jika ada bukti fisik bahwa pemberontakan ditakdirkan berhasil, itu menandakan bahwa kerajaan Nuala mungkin akan digulingkan. Menteri Perekonomian, Jerry, menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia,
Menurut informasi yang hamba terima, ramalan ini baru mulai tersebar di 2 kota pusat pemerintahan setelah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, menangkap Wira dari Kabupaten Uswal. Ini terlalu kebetulan. Pasti Wira yang melakukan ini untuk mencelakai Dirja. Awalnya, Jerry tidak ingin secara terang-terangan membela orang yang berkemungkinan akan memberontak. Namun, kemarin bawahan Dirja datang dan memberinya 500 juta gabak sebagai suap. Mendengar pendapat mereka, Raja Bakir masih mengernyit dan tidak berkomentar. Pasukan rahasia naga telah melaporkan kepadanya mengenai situasi di kota pusat pemerintahan Lokana, termasuk alasan Wira bisa ditangkap. Apakah Wira benar-benar membunuh keluarga Patli atau apakah Dirja telah menjebaknya tanpa alasan? Kedua hal ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Raja Bakir. Dia hanya memedulikan tentang takdir Dirja. Apakah orang itu benar-benar ditakdirkan untuk memberontak? Sang penasihat kiri, Kemal, memberikan tatapan tajam kepada Jerry. Sementara itu, Tirta, sang menteri Ritus, yang juga tidak setuju dengan pendapat Jerry pun berjalan keluar. Tirta menangkupkan tangannya seraya berkata, "Menteri Jerry, Tuan Wahyudi sudah ditahan di penjara. Bagaimana dia bisa memfitnah Dirja? Sepengetahuanku, ramalan ini pertama kalinya disebarkan oleh para perampok gunung dari berbagai tempat di kota pusat pemerintahan Lokana." Tirta melanjutkan, "Kita akan membahas perampok gunung di kota pusat pemerintahan Jagabu dulu. Tuan Wahyudi pernah bertarung melawan perampok gunung di Ispohan dan pegunungan Dajore. Dia bahkan sudah membunuh banyak orang dari kedua kelompok itu. Sementara itu, Tuan Wahyudi juga membawa pasukannya untuk membunuh pemimpin perampok gunung di Kabupaten Hiloka, Wolfi. Tuan Wahyudi memiliki dendam yang mendalam dengan para perampok gunung, jadi bagaimana mungkin dia bisa memerintahkan mereka?" tanya Tirta. Tirta lagi-lagi menimpali, sebaliknya, Dirja pernah mengutus Letnan Jenderal Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Satria, untuk memberantas perampok gunung. Tapi, dia nggak bisa melakukan apapun terhadap Wolfi. Setelah Tuan Wahyudi berhasil mengalahkan Wolfi, Dirja langsung mencari alasan untuk menangkapnya. Tirta pun bertanya, apakah ini nggak terlihat seperti membalaskan dendam Wolfi? Apakah ini nggak terlihat seperti pelampiasan emosi Dirja karena Tuan Wahyudi sudah mencegah tujuan besarnya untuk memberontak? Menteri Jerry, ini menyangkut masa depan kerajaan Nuala. Dengan adanya bukti-bukti dari ramalan ratusan tahun yang lalu, kenapa kamu masih memilih untuk membela Dirja? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanya Tirta. Plop. Dalam sekejap, wajah Jerry memucat dan dia langsung berlutut di lantai. Kemudian, dia segera berkata, "Yang mulia, hamba telah berjuang sepenuh hati untuk kerajaan Nuala. Hamba sama sekali tidak memiliki niat jahat. Mohon Yang Mulia melihat ini dengan jelas. Hamba membela Dirja karena dia berhasil mengumpulkan pajak dengan baik." Jerry menjelaskan, "Sekarang, kas negara kita hampir kosong. Ada banyak daerah yang tidak bisa mengumpulkan setengah dari pajak yang ditentukan. Beberapa daerah bahkan harus meminta uang dari pemerintah pusat. Sementara itu, Dirja selalu berhasil mengumpulkan pajak sesuai dengan target yang ditentukan setiap tahunnya. Kalau benar-benar ingin memberontak, kenapa dia membantu istana untuk mengumpulkan pajak, bahkan sampai merusak reputasinya sendiri di daerah setempat?" tanya Dirja. Saat ini, Kemal berdiri seraya berkata, "Apakah Dirja memiliki niat jahat atau enggak, mohon biarkan Yang Mulia yang menilainya. Tapi, kalian semua sudah melihat puisi, Pantang Menyerah, yang dibuat oleh Tuan Wahyudi, kan? Bagaimana bisa kita membiarkan orang yang benar-benar mencintai negara seperti dia, terjebak dalam intrik orang licik?" Begitu puisi, Pantang Menyerah, tersebar ke ibu kota kerajaan, Kemal yang membacanya segera memahami situasi yang dialami oleh Wira dan menjadi sangat marah. Jika bukan karena hal ini menyangkut pemberontakan dan banyak orang yang berusaha mencegahnya, Kemal mungkin telah menciptakan kekacauan di istana. Keadilan pasti ada di dunia ini, Wira menulisnya dengan baik, tetapi di manakah letak keadilan itu? Saat ini, sang penasihat kanan, Ardi, mengingatkan Kemal dengan berkata, "Penasihat kiri, apa kamu melupakan kebijakan dari Yang Mulia? Kita dilarang membahas orang itu di sini. Saat ini, yang paling penting adalah memastikan apakah 3 patung tembaga ini benar-benar ramalan. Hal ini berkaitan dengan masa depan besar kerajaan Nuala. Apakah Wira jauh lebih penting dari semua itu?" Kemal menatapnya mata tajam, lalu segera membantah, "Penasihat kanan." Akan tetapi, Raja Bakir malah menepuk meja, dengan ekspresi yang muram. Kemudian, dia langsung menyela, "Cukup. Ini berkaitan dengan masa depan negara, tapi kalian masih bisa berdebat. Panggil pejabat dari lembaga falak." Begitu mendengar perkataan Raja, kedua penasihat itu sontak merasa tegang dan terdiam. Lembaga falak adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengamatan fenomena langit, pembuatan kalender, serta pengelolaan tata letak istana kerajaan, dan ramalan keberuntungan. Kadangkala, ketika Raja menghadapi keputusan yang sulit, dia akan berkonsultasi dengan pejabat lembaga falak untuk mengambil keputusan berdasarkan pergerakan langit dan ramalan keberuntungan. Setengah jam kemudian, seorang pejabat tingkat ke-7 dari lembaga falak berlutut di ruang kerja istana.
Raja Bakir pun bertanya, Jevan, apakah ada perubahan aneh dalam fenomena langit belakangan ini? Bab 570. Pejabat Lembaga Falak, Jevan Yosafat, bersujud dan melaporkan, Yang Mulia, 3 hari yang lalu, bintang pelindung bergerak dari arah barat laut dan bertabrakan dengan bintang ungu. Berdasarkan tafsiran astrologi, tahun ini akan terjadi peristiwa penting dalam kerajaan dan mungkin ada orang yang akan memberontak. Suasana di ruang kerja istana langsung menjadi tegang. Jerry berkeringat dingin dan tidak berani lagi membela Dirja. Sebelumnya ada bukti dari masa lalu berupa patung tembaga dan kini ada fenomena langit aneh, di mana bintang pelindung menabrak bintang ungu. Apakah Dirja benar-benar akan memberontak? Kemal, Suhendra, dan Tirta saling memandang dengan kaget. Sejujurnya, ketika Wira ditangkap, lalu ramalan beserta benda-benda ramalan ini muncul, mereka semua memiliki keraguan. Mereka menduga bahwa ini adalah rencana Wira untuk melawan balik Dirja yang mencelakainya. Akan tetapi, setelah membaca puisi, pantang menyerah, mereka lagi-lagi goyah. Itu adalah sebuah karya luar biasa yang penuh dengan semangat, dedikasi, dan keberanian. Sebuah karya sastra yang tak akan terlupakan sepanjang sejarah. Bagaimana seseorang bisa menulis ini jika bukan karena kebencian yang mendalam dan keinginan untuk menyuarakan kebenaran? Kini, seiring dengan 3 patung tembaga yang telah teridentifikasi sebagai artefak kuno dari beberapa ratus tahun lalu, serta didukung oleh fenomena langit, semua keraguan mereka sepenuhnya sirna. Dalam sekejap, ke-8 pejabat utama itu menatap ke arah Raja Bakir dan menunggu keputusan beliau. Meskipun mereka adalah anggota kabinet, mereka tidak berani terlalu banyak ikut campur dalam masalah yang melibatkan takdir dan kedaulatan. Raja Bakir merenung sejenak sebelum akhirnya mengucapkan, sampaikan perintahku. Petik 2. Seiring terdengarnya suara keras, gelas teh porselen berkualitas tinggi terjatuh ke lantai. Dirja berbalik dan memaki, dasar sampah. Kamu sudah membawa semua pasukan kota pusat pemerintahan, tapi bisa-bisanya masih gagal menyelamatkan Jenderal Satria. Dalam beberapa hari terakhir, emosi Dirja membeludak. Para pembangkang itu beraninya menangkap Satria yang diutusnya ke sana dan memulangkan lebih dari 1000 prajuritnya. Dirja telah mengutus Jenderal Batalion Kota Pusat Pemerintahan beserta pasukannya ke sana, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menerobos ke Dusun Pranowo. Bukan hanya tidak bisa menghilangkan jejak kriminalitas, kini orang kepercayaannya, Satria, bahkan telah ditangkap. Entah apa yang akan dikatakan Satria di sana. Jenderal Batalion Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Jonas Lukito, berkata dengan ekspresi muram, Tuan, Jenderal Satria adalah seorang letnan jenderal. Dia yang memimpin 1000 pasukan komando daerah bersenjata lengkap saja nggak mampu menaklukkan Dusun Pranowo. Aku hanya seorang jenderal batalion dan pasukanku nggak memiliki perlengkapan yang baik. Bagaimana mungkin kami bisa menaklukkan Dusun Pranowo? Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari istana dan mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi? Tanya Jonas. Demi menaklukkan Dusun Pranowo, Satria telah membawa semua perlengkapan terbaik. Alhasil, begitu dia ditangkap, prajurit yang lain tidak berani melakukan apa-apa dan langsung menyerah. Apabila membawa pasukan ke sana lagi, mereka hanya memiliki senjata yang berkualitas rendah, bahkan sirah pun hanya tersisa sedikit. Mereka sama sekali tidak mampu melawan Dusun Pranowo. Dirja menjawab dengan kesal, mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi. Kita hanya akan menyerang sebuah dusun kecil, tapi kamu malah menyuruhku untuk meminta bantuan dari istana. Apa kamu nggak mempertimbangkan harga diriku? Jangankan mendapatkan bantuan pasukan, kini gubernur kota provinsi bahkan sudah tidak sepenuhnya percaya pada Dirja lagi. Beberapa hari yang lalu, gubernur kota provinsi mengirim surat yang memberikan peringatan secara samar-samar. Dia berharap bahwa Dirja tidak memiliki ambisi lain. Saat masih mencoba memahami makna surat tersebut, Dirja malah menerima kabar yang sangat buruk. Entah cara apa yang digunakan oleh Wira, bisa-bisanya dia menyebarluaskan ketiga ramalan itu di kota pusat pemerintahan Roino dan kota provinsi. Saat ini, gubernur bahkan mengira bahwa Dirja akan melakukan pemberontakan. Dirja sangat ketakutan sehingga segera mengutus seseorang ke istana untuk menyogok dengan uang 500 juta gabak. Jika tidak, setelah ramalan ini menyebar makin luas, Raja pasti tidak akan melepaskannya. Pasukan kota pusat pemerintahan gagal menyerang Dusun Pranowo, tetapi mereka juga tidak bisa mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi. Jonas yang kebingungan pun bertanya seraya, mengernyit, Tuan, kalau begitu beritahu saja apa yang harus dilakukan. Kami akan menuruti perintahmu. Sorot mata Dirja menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, petugas, persiapkan sidang besok dan lakukan interogasi terhadap Wira. Saat ini, sekitar 7 atau 8 hari telah berlalu, tetapi uang 5 miliar gabak yang dijanjikan Wira masih belum sampai juga. Pemuda itu cukup keras kepala. Setelah dipukuli hingga berlumuran darah di penjara, Wira tetap bungkam, tanpa mengeluh sedikit pun. Akan tetapi, bawahan Wira tidak memiliki hati nurani. Mereka terus menyebarkan ramalan ini ke kota provinsi, bahkan membuat 3 benda ramalan. Sekarang,
Mereka juga menangkap orang kepercayaan Dirja, Satria. Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Itu sebabnya, dia membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tindakan tegas dan menghukum Wira.